Transformasi digital adalah tantangan bagi setiap organisasi saat ini. Teknologi digital telah mendorong terjadinya disrupsi proses bisnis, mengubah pola kolaborasi, serta mengubah ekspektasi kita terhadap segala jenis layanan dan aktivitas sehari-hari. Pilihan kita adalah beradaptasi atau tergilas oleh perubahan zaman. Sebagai sebuah organisasi yang agile, Kementerian Keuangan telah secara kontinu melakukan proses reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sejak 2002. Perjalanan reformasi di Kementerian Keuangan saat ini telah memasuki tahap kelima, yaitu tahap transformasi digital. Dalam tahap ini, telah ditetapkan 15 inisiatif strategis transformasi digital sebagai alat strategis untuk membawa Kemenq ke era modern pelayanan publik yang berbasis teknologi. Tantangan utama institusi publik di era digital adalah merekonstruksi kembali cara kita bekerja agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pengguna layanan. Transformasi digital bukan hanya sekedar membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, tapi juga mengubah budaya kerja, reskilling SDM dan reshaping proses bisnis, serta membangun mindset yang fokus pada user experience dan terbuka terhadap feedback. Transformasi digital di Kementerian Keuangan merupakan proses jangka panjang yang difokuskan pada upaya memenuhi kebutuhan klien internal yang ekspektasinya sudah sangat berubah, yaitu para pegawai Kemenq yang hampir 70%-nya merupakan golongan milenial yang sudah digital native, serta masyarakat dan stakeholder yang dalam aktivitas sehari-hari makin terbiasa dengan pemanfaatan teknologi. Melalui transformasi digital, Kemenq mulai membangun ekosistem kerja digital. Beberapa contoh inisiatif yang terkait dengan kebutuhan internal antara lain, pertama, Activity Based Workplace atau ABW. ABW merupakan konsep ruang kerja di mana setiap pegawai tidak mendapatkan alokasi workstation secara khusus dan pegawai dapat memilih area kerja yang paling sesuai bagi aktivitas mereka di saat tertentu. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong budaya kolaboratif, menghilangkan silo dan budaya organisasi hierarki, mendorong inovasi dan pertukaran ide, serta mengefisienkan penggunaan space dan fasilitas kantor. Kedua, Flexible Working Space atau FWS. FWS merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja, namun tetap dengan pengukuran kinerja yang kredibel. Tujuannya adalah membangun trust antara organisasi dengan pegawai, meningkatkan kesehatan mental dan fisik pegawai, serta kebutuhan akan work-life balance, serta mengempower pegawai untuk melakukan self-regulate terhadap diri mereka sendiri dalam mendeliver pekerjaannya. Ketiga, eKemenq atau Office Automation Kemenq, yaitu sistem digitalisasi kegiatan organisasi seperti kepegawaian dan komunikasi seperti persuratan, email, chatting, dan video conference yang berbasis digital. Saat pandemi COVID-19, Kemenq menambahkan fitur presensi online dengan geotagging, pelaporan tugas harian dan pengukuran beban kerja melalui fitur My Task, serta piloting fitur kolaborasi. Selain itu, Kemenq mengubah pula sistem pendidikan dan pelatihan dengan membangun Kemenq Learning Center generasi 2 yang berbasis online, di mana pada semester 1 2020 telah terdapat sebanyak 226.489 peserta pelatihan, yang artinya meningkat 748% dibandingkan periode yang sama di 2018. Terkait dengan inisiatif yang bersifat pelayanan eksternal antara lain, layanan digital Kemenq. Layanan ini bertujuan membangun platform layanan digital
yang terintegrasi sebagai bagian dari omnichannel service Kemenq, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan Kemenq tanpa harus datang secara fisik ke kantor pelayanan. Integrasi proses bisnis penganggaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mempersingkat mata rantai proses penganggaran sehingga semakin cepat, transparan, dan reliable. Satu layanan data Kemenq bertujuan membangun single source of truth di Kemenq yang membantu bagi proses penyusunan kebijakan yang berbasis data. Shared Service dan Government Payment Platform bertujuan membangun sistem pembayaran common expenses dan penerapan platform pembayaran yang terintegrasi yang membantu mempersingkat proses, meningkatkan transparansi, dan kredibilitas sistem. Setiap tahunnya, para pimpinan Kemenq melakukan proses diskusi reguler untuk mereview dan mengevaluasi implementasi inisiatif strategis yang telah ditetapkan, dan yang lebih penting lagi, melakukan review terhadap tantangan berikutnya yang akan dihadapi organisasi, dan mengambil keputusan dan komitmen bersama untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam mengantisipasi setiap tantangan baru yang muncul. Kemenq juga secara rutin melakukan survei pegawai dan melaksanakan town hall meeting untuk terus menggali input dan ide para pegawai dalam memperbaiki dan terus menyempurnakan cara kerja di Kementerian Keuangan.